Ini tekanannya dulu, supaya gejala Glukoma. Jadi berpanas sakit, panas, kepala pusing sampai sini. Itu ya. Sudah pernah diobati di rumah sakit? Sudah ke Sarjito tapi dikasih beras makan, tapi saya nggak senang kimia kan, harus seumur hidup kan kimia untuk menurunkan tekanan gula mata. Terus sekarang itu Pak ya. Nah, ini ada petunjuk nanti untuk pengobatan Lipatmin plus katarak bagus buta glukoma biasa menggunakan ini. Pakai daun sirih juga bisa, tapi daun sirih yang ketemu rosna. Tapi kalau nggak, atau tahun ini lebih pedas daripada daun sirih. Itu apa namanya saya nggak tahu. Kalau di pasar namanya tembakau-tembakuran, tapi di sini katanya apa? Kitolok ya, betul. Kalau di sini mengatakan kitolok, katalog. Kitolok di pengobatan makan. Iya. Digulang ini kita tesnya. Iya, pernah belum? Yang terlihat di YouTube. Tahu pernah di YouTube ya. Kalau saya nggak pernah di YouTube karena di kitab saya ada ini. Memang ada petunjuk untuk spesial begitu. Nah, tata cara mengobati ini dipetik dulu. Nah, ini dikupas di sininya. Ini di dalamnya kan ada akarnya nih. Bisa dicabutkan akarnya tuh. Tarik pelan-pelan. Paham? Buang itu. Terus ini dimasukin ke dalam air panas. Air hangat maksud saya. Tapi pakai gelas jadi angel ya. Biasanya pakai lambar lebih. Nah, setelah itu tata cara pengobatannya ini akan sudah tadinya kan ada akarnya kita ambil, maksudnya supaya mudah dikasih air. Nah, jadi tadi sudah kita kasih air ini. Yuk, terus ini kita teteskan di meripat ini. Yang min plus katarak blabut blu komati tata cara mengobati penyakit meripat. Buka yang lipat. Terus kedap-kedap dulu. Satu ya. Kedap-kedap dulu sampai bisa mengeluarkan air mata yang sebanyak mungkin. Syukur-syukur nanti pas keluar air mata sambil kotoran bisa keluar, itu akan lebih mempercepat kesembuhan. Jadi bukan sembarang, harus tahu ilmunya. Ya memang tapi prakteknya cara penggunaan seperti apa kan kita kasih contoh. Nah ini ada di mana-mana. Bahkan mungkin di kebun Pandiringan, di Kikiwa tengah rumah Pandiringan juga banyak. Nah, tapi kan harus ada dikasih tahu ini khusus spesial untuk mengobati meripat secara tradisional, dan di sini pasien bukan hanya diobati, dikasih ilmunya. Makanya tadi tak praktekkan di depan banyak orang, maksud kami biar yang menderita ataupun yang sekarang mengikut melihat acara ini yang di rumah barangkali lewat YouTube-nya Pak Yahya, channel YouTube-nya Pak Yahya, pengobatan alternatif bina warga. Nanti muncul gambarnya Pak Yahya, muncul videonya Pak, di klik lagi nanti bisa milih sendiri. Saya tanya pedes gak Mas? Pedes banget. Hah? Pedes banget. Pedes banget ya, tapi nanti sepatu hilang pedesnya, tinggal sembuhnya. Terus enakan. Hah? Terus enakan. Berapa kali Pak Haji? Rajin aja Bu. Setiap hari? Sehari bisa 2 kali, 3 kali ya apa-apa. Wow. Ya. Nah. Terus gimana sekarang salah dipakai ini kan keluar air mata banyak ya? Hah? Terus enakan. Enakan. Benar nih nggak boleh bohong, harus jujur. Udah enakan ya, sudah lebih jelas ya lihat ini. Sudah lebih jelas. Benar. Tapi awalnya pedes banget. Hari itu Sensasinya enak. tepuk tangan kamu buat kita ya. Maksudnya langsung dikasih teorinya, langsung praktek, bisa dilihat teman-teman lah satu dengan jadi di rumah bisa diterus-terus dan ini obatnya. Bisa dari sini harus cari. Ini Pak ya juga tadi begitu ada keluar saya langsung nyuruh santri, tolong carikan di kebun di belakang. Ternyata banyak. Hah? Itu dibawa pulang ya. Kalau yang udah dioperasi gimana Pak? Enggak jadi masalah. Nggak masalahnya. Jadi kalau ngerti kan YouTube
kondang nggih ngeten iki. Sing pengobatan juta nggih iso melihat nggih. Tapi nek dokter mboten ora. Nek dokter mboten ora. Buktine kata sing sembuh ini. Yang saya ngamati toh. Nah, saya malah nggak tahu kalau ternyata di YouTube ada, karena saya dari dulu nggak pernah lihat di YouTube tuh, aku nggak pernah. Jadi saya punya kitabnya sendiri, kalau Pak melipat ini nggak ada. Saya bisa Pak sini. Ya, Itu bisa sini. bisa. Ya coba Pak. Oh, coba. Bapak mau coba juga. Boleh, ambil satu lagi. Coba. Jadi dikupas, artinya di bagian apa? Yuk, ini ditarik, ini kan ini kan di dalam kan ada akarnya kan ya. Tarik. Selain ditarik otomatis kan di dalam jadi ada lubangnya. Paham kan? Ya longgar. Nah, ini dibuang. Ini sesungguhnya yang manfaatnya itu getahnya itu sesungguhnya itu. Getah yang ada di dalam tangkai bunga ini. Jadi ini dicelupkan tentang air untuk memudahkan getahnya itu menyatu dengan air supaya mudah diteteskan di mripat. Jadi air itu namun sebagai pengantarnya jadi itu. Toyo ini. Tapi harus hangat ya Pak. Ya, iya. Harus hangat karena apa? Takut-takut namanya ini kan di kebun ada kuman dan sebagainya. Kalau ini panas kan nanti kumannya kan otomatis akan mati dengan sendirinya. Ya, apa? Yang kanan gini Pak. Gini. Oh ya, tidak ini mana? Gini. Sama ini pedes. Nganyam Pak. Enggak menikmati Pak. Pedih-pedih Bapak. Perih. Hah? Perih. Kenapa Pak? Yang dengar? Perih. Oh, pedih. Kedap-kedip diperes tempatnya sampai keluar meripat yang sebanyak Pak. Syukur-syukur air meripat itu keluar bersama kotoran yang di dalam meripat bisa keluar, itu akan lebih mempercepat kesembuhan. Terus ya, betul Pak nangis nih Pak ya. Bapak pun jago betul nangis toh? Betul. Pasal sekali nangis, bukan nangis karena disakiti sama istri, bukan nangis ditinggal istri, tapi nangis karena kepengen mendapatkan kesembuhan dari Allah. Amin. Nah, ini terasakan ya. Kalau yang ini sakitnya apa ini? Di sini ya Pak. Ini putranya siapa ini? Saya. Diambil ini. Ya. Masih masuk. Ini sakitnya apa ini? Ini sakitnya dari pondok Pak. Gimana? Ini kemarin kuliah di Pondok Kikil, cuman 2 tahun nggak jadi kuliah karena sakit. Ya. Sakitnya nggak bisa tidur, bingung, terus sering ketawa sendiri, gitu, kayak linglung. Ya. Sudah punya istri belum? Sudah. Udah punya istri kok belum muncul diri? Istrinya orang Setahun, berjebak. Pak. Menikah baru setahun. Oh iya. Sama-sama. Aku dikit.
Ini mana pondok mesti tahu ya doa-doa kalau bisa dengan kalau pas mau tidur baca Asmaul Husna yang berbunyi ya Qawiyu ya Matin. Ingat apa? Ya kau yang nanti. Artinya tahu nggak? Ya Allah kuatkan hati. Hah? Kuat. Yang maha kuat dan maha kokoh. Kokoh. Iya. Ya Qiyu ya Matin itu artinya maha kuat dan maha kokoh. Biar artinya kuat dan kokoh, makanya setiap mau tidur baca 100 kali. Ya. Jadi nanti ini kan sering sulit tidur ya. Kalau sekarang enggak. Sekarang enggak ya. Sekarang alhamdulillah udah mendingan, tapi kalau kecapean itu ya terus kadang di dada sering apa ya? Mangkal, kadang pusing, kadang bunyi Katanya sesek. enggak. Mboten sesek. Nek sesek mboten terus napa niku? Kadang nggih atus linglung ngoten nek pas ini kan udah 1 bulan. Lagi itu kan kayak bingung gitu ya. Nggih, udah 1 bulan enggak kumat. Kemudian Atau kumat lagi kan. nggih, goro-goro kan Pak udahan kerja. Ada. Insya Allah pasti ada harapan untuk sembuh ya. Nggih. Untuk sembuh satu apalagi nanti setiap Udah 5 malam. tahun Pak itu sakit. Gimana? Udah 5 tahun sakit. Sudah 5 tahun sakitnya ya. Insya Allah kalau perlu kalau malam sholat hajat ya, tawasulan gitu kan ya. Kirim doa untuk para leluhur terus nanti doanya terus ditambah baca yang itu ya. Nanti 100 kali mau tidur dan bangun tidur. Jadi mau tidur juga dibaca, bangun tidur juga ya Qawiyu ya Matin. Kalau 5 menit ya Qawiyu ya Matin ya 100 kali 5 menit kurang ya. Sehat ya? Amin. Insyaallah sehat. Masih sudah saya tadi di saya minta Bapak kesini sebentar. Ya. Iya. Bapak itu dari mana? Bapak masih dari mana? Dari Jalan Kabupaten Kecil. Oh, dekat sini Jalan Kabupaten. Oh, Jalan Kabupaten gitu. Ini kelihatannya pasien belum lama ya, barusan 1 bulan yang lalu. Tapi begitu minggu datang sekali, oh setiap minggu Bapak rajin datang ya. Merasa ada manfaatnya nggak ikut pengobatan? Pusing hilang, Ya. terus mata kemarin itu labun sekarang sudah sembuh. Labun itu gimana? Labun itu Pak. Oh, labun. Ya. Terus kakinya sudah berkurang. Oh, kakinya berkurang. Tapi kakinya nggak hilang ya? Kesemutan. Gitu. Jadi ada 3 macam urusan kaki, sering kesemutan, itu pun sudah berkurang banyak. Urusan pusingnya Hilang. sudah hilang, urusan meripatnya Sudah hilang. meripatnya hilang. Meripatnya hilang. Penyakitnya Pak. Penyakitnya yang hilang. Alhamdulillah. Terus senang. Mudah-mudahan sembuh di sini, medul di rumah dan sembuh untuk selamanya. Tepuk tangan buat bapaknya. Sekarang bapak yang mana? Bapak ini bapak itu keluarga. Sudah enggak ya? Enggak ya? Sakit Bapak? Tahan ya Pak ya. Ini.
Ini punya obat dokter nggak nih? Ada. Sehari berapa? Sehari ada empat obat. Obat obat, tapi minumnya Sekali seminggu. sekali-kali sehari 3 kali ya? Satu kali sehari sekali. Cuma 4 obat. Obat obat sekaligus minum. Iya, cuma sekali. Oh, sekali minum ya? Minumnya malam atau pagi? Malam. Pagi cuma obat gula saja. Oh, ada gulanya juga. Oh, iya. Berarti ini nanti dikasih R. Mas Nanan. Obatnya baca ini juga Obatnya sama Mas Nanan. wadai. Baru ini ganesik sama wadai. Jadi Bapak tak kasih obat untuk perbaikan saraf karena ini kalau ini giginya kan kerut-kerut terus ya. Kerut gitu gigi terus ya. Nanti ini saya kok punya keyakinan ya sebetulnya dengan masalah saraf. Jadi yang mudah-mudahan dapat insya Allah ya. Itu dikasih obat. Jadi kalau dari dokter monggo gulanya diminum pagi, terus ini diminum siang saja atau sore. Nah, malam dari dokter lagi. Kalau nggak punya dari dokter mau tak kasih lebih banyak, tapi berhubung punya dari dokter kan takut benturan ya. Ini mana lagi obatnya kok? Air merah Mas. Ya gawe sini semua masalah. Ini nggak usah bayar, gratis ya. Bapak terima langsung. Cara minumnya dibuka, disuntek di gelas, kasih air hangat seperempatnya diudek, diminum setelah makan. Sehari sekali. Sehari sekali karena punya obat dokter kan. Jadi 2 kali berarti obat dokter kan pagi minum obat kucing manis, gula, yang malamnya obat yang ada saraf itu. Nah, ini diminum siang. Tambah 1 obat air merahnya. Ya. Nah, sebaca kok sih. Kalau jenengan minta DTB sama air merah. DTB-nya 7, air merahnya 7. Siap Ibu nih. Sehat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Ibu Yati Pesek ini jadi pasien kami sudah 10 tahun lebih. Ya, jadi mulai di waktu kami buka pengobatan di mana di Batok Bulu ya. Batok Bulu dulu suaminya penyakit gula. Sampai anunya dianu tidak bisa terusan ya namanya rumah tangga kok ternyata anunya nggak bisa anu kan Bu Yati kurang bahagia. Kira-kira. Nah, akhirnya di tempat kami singkat cerita bisa nggak Bu akhirnya? Oke. Alhamdulillah. Matur nuwun ya, Pak. Kan kita bisa happy. Betul itu memang betul untikannya Pak Haji ya. Iya, coba Ibu cerita apa kesan-kesannya gimana itu Pak? Sebetulnya dulunya saya nggak percaya, jujur saja nih. Tapi ternyata ada hikmahnya. Saya ikut di Batok Bolu, ditambani sama Pak Haji Yahya, terus kebetulan ada cantrik-cantrik itu yang sangat setia dengan pasiennya, itu dipelurut-pelurut pakai parem itu, dibobok terus ada apa Pak ini loloh, nah, loloh itu terus padahal cuma kayak apa ya, kayak kelenteng, jamun itu kayak kelenteng itu, kayak mendil tikus ya? Iya, mendil pedus atus, tapi nyatanya sembuh. Nah ini Alhamdulillah. Jadi obat yang mahal belum tentu bisa mendapatkan jaminan, mendapatkan kesembuhan, tapi dari Pak Yahya ternyata banyak yang telah mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat Ibu Yati. Kenapa dulu saya nggak percaya sama Pak Haji Yahya, karena aku dikasih tahu sama tetangga-tangga toh, udah Bu, nek Bapak nggak segitu dicarikin itu loh rumput apa putri malu ya. Nek sing ditinggal terus, nah itu loh. Nah terus carane piye? Itu cari sak gegem terus digodhog napa diminum ke bapak.
Oh, ternyata tenan jos. Baru sekali bapak tak godok kayak itu, walah tenan bunyi jos tenan. Tapi betul-betul sudah ganteng gitu. Tapi ternyata bareng tak senggol terus tidak ada gunanya. Mengkerut lagi ya, seperti Putri Malu itu. Iya. Mengkerut lagi, jadi terpaksa harus ke Pak Yahya. Iya, nah itu baru kira-kira baru 3 kali kok itu maaf. Iya, iya. Iya. Terus itu kita bisa pentas sama suami. Itu terima kasih ya Pak Iya. Jian. Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu. Semoga sehat selalu, umur yang panjang, ya, manfaat. Amin. Sekarang datang ke sini bawa keluarga besar ya, tadi sudah kita asma, Iya. semoga dapat dijawab. Ya, terus mudah-mudahan Gusti Allah memberi izin Bapak Edi Adib juga sehat, Amin, ya, amin, amin. Ibu juga semuanya. Tidak hanya itu semua yang rawuh di sini sehat semuanya. Saya cukup sekian. Cukup dulu. Kok kemajuannya macam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Namanya siapa? Tahu Pak Yahya dari mana? Dari Solo, namanya Ibu Haryati. Bisa jadi. Solonya di mana? Solo, Bukunan. Solo. Kecamatannya Kecamatan Polokanto. Polokanto. Polokanto, gitu. Macam kabupaten itu Solo. Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo. Solo itu apa nih? Provinsi. Solo, Kota itu Solo. Bapak apa nih, Pak? Bapak, coba Bapak sini sebentar nih. Nggak, saya kepengen tahu ceritanya putra Bapak itu kesini berapa kali dan dulu penyakitnya apa, Pak? Dulu sebenarnya penyakitnya itu COVID, lebih katanya sering tiga yang diganggu. Sentikan. Iya, diganggu. Was-was atau gimana? Ketawa tapi hati lagi sedih, pengen ketawa. Oh, gitu ya. Iya. Gimana? hati lagi sedih, tapi pengennya ketawa. Gitu ya. Jadi itu karena gangguan jin ya, gangguan gaib gitu ya. Ya. Terus kok tahu Pak Yahya itu ceritanya dari mana? Terus sering ingin tidak temu alasan. Oh, jadi macam. Ya, terus pengen lagi bawa sini lagi. Kalau dulu waktu di Kalasan yang sakit siapa? Ini ya. Dulu sakitnya apa? Terus diobati udah sembuh dulu. Iya. Udah sembuh. Iya. Oh, jadi 8 tahun yang lalu sudah kita obati sudah sembuh. Nah, terus setelah sembuh nggak pernah datang ke Pak Yahya lagi. Dan sudah nggak ingat Pak Yahya lagi. Tapi sudah datang. Setelah sekarang kabur lagi, terus barusan ingat Pak Yahya. Oh iya, dulu saya diobati Pak Yahya sudah sembuh, dan belum mencari Pak Yahya lagi ya, gitu ya. Terus sekarang yang terakhir ini pilot pengobatan berapa kali? 3 kali. Terus sekarang hasilnya seperti apa? Udah nggak bisa. Sudah sembuh. Tepuk tangan buat Naya, alhamdulillah. Ini tadinya menderita penyakit KIDI yang dimasukkan sebangsa jin ya. Nah, itu 8 tahun yang lalu kami obati, Allah sudah memberikan kesembuhan. Terus sudah nggak ingat lagi sama Pak Yahya, nggak apa-apa. Nah, berarti sekarang dikasih penyakit lagi, tapi kan itu diingatkan oleh Allah supaya ingat kembali kepada Pak Yahya. Mungkin kalau Allah nggak kasih penyakit yang baru lagi kan sudah lupa sama sekali sama Pak Yahya. Nah, sekarang ingat lagi Bapaknya, juga dari Pak Yahya untuk ronde yang kedua. Kalau nantinya apa ya, ingin ketawa. Rasanya ingin ketawa, tapi hatinya gelisah, terus ini pengen ketawa terus. Tapi nggak bisa ketawa. Nggak bisa nangis misalnya. Bisanya nangis gitu ya. Itu ya. Ingat Pak Yahya lagi. Bapaknya. Kalau pertama kali Pak Yahya di sini kan karena waktu pacaran kan nggak bisa ngomong, dengkru saja seperti orang marah gitu. Ditanya aja seperti orang ngelamun ya. Atau sekarang sudah seringnya
sudah bisa cerita, terus juga bisa ngomong, sudah normal kembali. Sholatnya gimana sholatnya? Sudah baik lagi ya. Alhamdulillah, diteruskan sholatnya, terus supaya jangan saya mudah kemasukan nanti yaitu kalau begitu baca Asmaul Husna ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin 100 kali, ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu yang apa dan apa. Jadi saya pernah baca terlalu Allah tidak mudah pada aja masih masuk lagi. Mudah-mudahan sebelumnya itu ya. Coba kalau sudah cukup, saya hanya minta bayaran, coba jenengan bayar 1 lagu saja. Gak usah bayar ulang, tapi bayarnya ini bayar 1 lagu saja. Iya. Satu lagu buat Pak Yahya kan. Suaminya mana suaminya itu di sini? Yang mana suaminya? Panggilnya siapa sama suaminya juga? Suaminya mana ya? Ya nyamit duit sama suaminya. Mas, senang kan istrinya sudah syukur lagi? Alhamdulillah. Senang ya? Nah, makanya untuk mensyukuri kesembuhan ini, permintaan saya hanya satu, tolong nyanyi 1 lagu Bapak. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghibur. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun ilalang, kepada bintang gemintang. Terus? Gak bisa. Tapi sih kira-kira jangan bisa mau. Terserah. Oh, gak apa-apa. Gak tuh. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Tepuk tangan buat Bapak Suryadi dari Solo. Alhamdulillah saya senang, ikut bangga ya. Radio Populasi jauh-jauh datang dari Solo. Berapa kali datang yang terakhir ini? 3 kali datang, penyakit sudah tintas, penyakit sudah minggat. Mudah-mudahan sembuh di sini, sembuh di rumah, dan sembuh untuk selamanya. Juga kita bertiga ya. Alhamdulillah ya. Oh, saya kan betul. Saya betul ini sekerayu malah ini. Anak ibu mantu terus hati ngelayu Pak Niki kalau gak ponakan dulu. Jadi nikah sambut tangan tapi dereka. Terima kasih kalau berarti ya. Untuk di kantor ini. Terus ini dari mana ini? Dari Kretek ya. Ini ceritanya gimana? Namanya siapa dulu? Afid Antoro. Amin. Afid Antoro. Baik. Devi Nur Cahyani. Ini kasusnya seperti apa maksudnya? Alamatnya dulu alamatnya. Kretek. Kreteknya mana dong? Jalan Parang British dan Bantul ya. Bantul. Gimana ceritanya? Kalau ngomong sambil terisi. Ayo ceritanya dulu.
Lah kok ngeten barang. Kenapa? Grogi. Gitu. Ceritanya nikah sudah lama. Belum punya keturunan. Terus 2 tahun diberi ini keturunan itu. Lagi, Sekarang dikasih keturunan 1 lagi. Yang 1 perempuan, yang pertama, yang kedua laki-laki. Dulu kok sampai nikah lama nggak punya keturunan, kasusnya mungkin karena ada kistanya atau penyempitan, atau karena maaf ya untuk pemirsa dimanapun berada, kadang-kadang orang nikah lama itu nggak punya keturunan itu ada masalahnya. Bisa juga masalahnya dari suami, ya, anunya dianu bisa. Dan kan itu kan sulit punya keturunan, masa anunya dianu nggak bisa anu kok punya itu kan sulit, betul nggak? Cuma jangan iso anu tapi bibitnya kurang, supermannya encer, itu juga membuat sulit punya keturunan, ya. Tapi suaminya sehat, kadang-kadang istrinya ada kistanya, ya, atau mungkin ada miomnya, itu juga menurut dokter sulit punya keturunan, ya. Kista atau miom itu daging tubuh yang nempel di indung terus jadi menyumbat jalannya sperma untuk masuk. Itu makanya kalau di dokter yang ada kista dan miom biasanya divonis sulit punya keturunan dan bisa punya keturunan harus dioperasi dulu, dan itu pun ternyata nggak menjadi. Nah, ada juga yang ada penyempitan. Tahu nggak penyempitan itu? Penyempitan itu setiap habis melakukan hubungan suami istri diibaratkan makanan keluar lagi muntah. Karena kalau sperma tidak bisa masuk ke dalam rahim, itu disebut karena di dalamnya ada penyempitan. Jadi kalau menurut ilmu kedokteran biasanya harus diadakan peniupan. Jadi dimasukin alat untuk ditiup biar nanti membuka. Kalau sudah terbuka disuruh melakukan hubungan suami istri. Paham ya? Nah, di sini nggak ditiup. Jangan ditiup, dipegang aja. Jangan dipegang aja, enggak badan. Mau diajak berdoa dengan bekal yakin dan percaya sebagai bukti. Alhamdulillah nikah lama nggak punya keturunan, sekarang sudah datang ke sini membawa 2 anak. Tepuk tangan dong. Didoakan semoga yang putri menjadi anak yang soleha, yang putra menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Amin Allahumma. Termasuk ini putranipun Pak Sujadi ini Wakapolsek, ya, Wakapolsek dari Klaten, ya, Kapolres Klaten. Itu dulu pertama datang ke tempat kami, di samping Pak Sujadi juga istrinya ada penyakit, tapi juga mengobati anaknya. Coba sini dong, anaknya sudah besar apa? Ini juga dulu nikahnya lama dulu, ya. Nikahnya lama ini dari Polres Klaten, ya. Bapak itu kerja di Wakapolsek, ya. Kalau suaminya di Angkatan Udara, suaminya banyak kan. Ini nikah lama, tapi kandungannya lemah. Kalau kandungan lemah itu apa? Bisa hamil tapi belum tentu bisa punya anak. Karena apa? Setiap hamil keguguran, hamil keguguran, hamil keguguran. Terus diajak ke tempat Pak ya di tempat kami kita ajak berdoa. Dipegang nggak sama Pak ini? Didoain aja Pak. Didoain aja. Dipegang tapi perutnya ya, nggak sampai kemana-mana. Hanya perutnya saja di asma dimintakan pada Allah, dan sekarang sudah berhasil. Inilah anak yang pertama hasil pengobatan alternatif dengan semoga dibantu doanya, semoga anak ini dikasih sehat, umur yang panjang, anak yang cerdas, anak yang pintar, solehah. Amin Allahumma amin. Ini anak yang pertama, dan setelah itu juga beranak lagi, nggak tahu kok bisa beranak lagi. Diapain saya nggak ngerti. Sudah berapa cara anaknya? 3 Pak. Berarti lahirkan yang pertama, lalu muncul yang kedua dan yang ketiga. Amin Allahumma. Tepuk tangan buat mbaknya, juga tepuk tangan buat masnya, ya. Biasa ngomong kritik untuk kafe. Sudah juga di sana, ya. Salaman dulu. Makasih ya, nggak repot-repot. Bulan.
Salaman. Jadi kalau dilihat pengobatannya kelihatannya sederhana, tapi hasilnya sangat dan teramat luar biasa. Alhamdulillah. Yang penting yakin dan percaya ya. Lewat doa bersama yang dipimpin oleh Pak Yahya, Allah akan mengabulkan doa kami. Itu tolong dimasukin dalam hati.